Hey, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel saya. Balik maning nang channel Nyong. Oke, kali ini kita bakalan ngulas bis. Ngulas bis episode kali ini kita bakal kasih 10 fakta menarik nih tentang PO kebanggaan warga Ngapak, yaitu Sinar Jaya Internasional Menata. seperti apa? Oke, simak terus video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yang belum subscribe silahkan monggo. Iya tolong di subscribe yang belum subscribe, oke? Yang pertama, sejarah PO Sinar Jaya. PO Sinar Jaya didirikan pada tanggal 18 November 1982 oleh almarhum Bapak Herman Rusli bersama dengan Bapak Haji Rasidin Karyana, dan beralamat di Jalan Diponegoro nomor 75, Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Usaha berawal dari 14 unit bus medium yang digunakan sebagai angkutan untuk jurusan Cikarang Pulau Gadung. Lalu 6 bulan setelahnya, Sinjai mengembangkan usahanya dengan menambahkan 10 unit bis besar yang digunakan untuk rute akap atau antar kota, antar provinsi. Dan trayek pertama di rute akap, Sinjai membuka trayek di Jakarta Pekalongan dan Jakarta Cirebon. Nah, saat ini Sinjai udah berusia sekitar 38 tahun nih broku. Perjalanan yang sangat panjang dong. Dan pasti udah pernah ngerasain yang namanya pahit manisnya sebuah usaha. Dan Sinjai ini merupakan salah satu PO yang survive dari gempuran krisis moneter 98, di mana banyak perusahaan yang gulung tikar pada waktu itu. Yang kedua, punya banyak anak perusahaan. Bukan hanya perusahaan otobis aja nih, Sinjai juga punya usaha lain yang masih satu grup atau satu induk dengan Sinar Jaya Group. Di dalam Sinar Jaya Group terdiri atas beberapa divisi dan anak usaha. Yang pertama ada PT Sinar Jaya Megah Langgeng. Perusahaan yang bergerak di bidang transportasi angkutan antar kota, antar provinsi, dan antar kota dalam provinsi. Dengan armada yang diturunkannya adalah PO Sinar Jaya. Kemudian ada PT Daya Melati Indah, juga merupakan salah satu divisi pada Sinar Jaya Group. Bergerak di bidang jasa transportasi angkutan antar kota, antar provinsi. Armada yang diturunkan adalah PODMI. Lalu ada PT Sinar Jaya Langgeng Utama, anak perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata dan antar jemput karyawan dengan armada Starbusnya. Kemudian ada PT Sinar Jaya Kilang Mandiri, anak perusahaan yang bergerak di bidang penjualan BBM. Ada 2 SPBU yang dikelola, yaitu SPBU Sinar Jaya Kelampok di Brebes, Jawa Tengah, dan SPBU Sinar Jaya Dawan di Subang, Jawa Barat. Kedua SPBU ini juga menjadi salah satu checkpoint atau kontrolan dari Sinar Jaya. Kemudian ada PT Sinar Jaya Prima Niaga, anak perusahaan yang didirikan untuk membantu tersedianya pengadaan komponen atau spare part baik untuk Sinar Jaya Group maupun pihak lain di luar Hino dan Total. Dan masih ada divisi-divisi lain di Sinar Jaya Group, termasuk Sinar Shuttle, bergerak dalam jasa pelayanan travel Bandung Jabodetabek. Sinar Express untuk jasa pengiriman barang. Kemudian Sinar Jaya Trans Jabodetabek untuk bis kota dengan rute di daerah Jabodetabek. Kemudian ada Sinar Jaya JA Connection untuk rute Jabodetabek ke Bandara Soekarno-Hatta.
Terus ada PO Teguh Jaya. Nah, PO yang satu ini sebenarnya ini berasal dari Karanganyar, Jawa Tengah. Namun ada suatu kendala, jadi trayeknya dibeli oleh Sinar Jaya Group dan kini beroperasi di bawah bendera Sinar Jaya. Yang ketiga, konsumen atau pengguna terbesar sasis asal Jepang. Shinjai emang dari dulu udah berlangganan banget nih sama produk asal Jepang yang satu ini. Ya walau nggak semuanya pakai sasis ini sih, at least ada sekitar 80% dari jumlah armadanya pakai sasis ini alias Hino. Menurutnya menggunakan sasis Hino itu dengan alasan harga yang lebih terjangkau dan perawatan yang sangat simpel atau tidak begitu sulit lah. Shinjai juga menggunakan sasis dari Hino dengan berbagai tipe dan keluaran seperti Hino RK8, Hino RN285, Hino RG. Mungkin dulu pernah juga pakai Hino AK kali ya, kayaknya sih. Nomor 4, jumlah armadanya sangat banyak. Kalau dari gua sendiri sebenarnya nggak tahu ya berapa jumlah detailnya armada yang dimiliki oleh Shinjai. Mungkin ribuan kali ya. Tapi yang jelas gua rasa banyak banget men. Asli, udah kayak Avanza tuh. Kalau kita lewat dari Cipali nih, kita salib berasa nggak bisa habis, buset. Di salib depan ada lagi. Nah itulah Shinjai, armadanya banyak sekali. Yang kelima adalah tarif murah. Kalau dibilang murah, menurut gue sih termasuk murah dibanding para kompetitornya. Ini menurut asumsi gue aja. Kalian juga boleh nggak setuju sama opini gue. Emang concern dari Shinjai ini menyasar market kalangan menengah ke bawah ya. Tapi murah bukan berarti murahan ya. Pelayanannya juga bagus, aman dan terpercaya. Ya ngerasa aman aja kalau naik Shinjai. Soalnya dalam perawatan setiap armadanya itu dilakukan secara berkala dan berkompeten untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan dalam perjalanan. Oke, kita ke nomor 6. Nah, nomor 6 adalah Shinjai dijuluki sebagai Bise Wong Ngapak. Ya, itu adalah salah satu julukan dari Shinjai karena Shinjai ini dari dulu udah mendapat tempat di hati warga Ngapak. Kita lihat aja dari banyaknya jumlah armada yang beroperasi di jalur Ngapak ini sangat banyak. Itu menunjukkan bahwa Shinjai ini mendominasi di jalur Ngapak. Nomor 7, pernah banter pada masanya. Dulu pada era tahun 90-an sampai 2000-an sebelum adanya tol Trans Jawa dan masih mengandalkan jalur Pantura untuk ke Jakarta ataupun keluar Jakarta menuju Jawa Tengah, disitulah Shinjai menunjukkan aksinya sebagai bis banter. Mulai dari blong kanan kiri yang penting yakin sampai nekat buka jalur robos lawan arah. Namun seiring berjalannya waktu Shinjai mulai berbenah untuk menjadi yang lebih baik, alias tobat dari banter-banteran menuju ke yang lebih dewasa. Kini Shinjai mengganti sistem solarnya menjadi sistem solar jata agar para drivernya tidak bisa kebut-kebutan lagi di jalanan dan menerapkan safety driving. Ya walaupun masih ada yang wani pola walaupun solarnya udah dijatah nih. Menurut dirut dari Shinjai, Pak Teddy Kurniawan Rusli, biaya terbesar dalam sebuah PO itu kalau terjadi laka
Jadi selain penghematan biaya, hal ini juga bisa meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena keselamatan adalah yang utama. Nomor 8 nih, Shinjai menjadi inisiator bis Sweet Class di Indonesia. Adanya Sweet Class di Indonesia ini terlahir dari ide dirut dari Sinar Jaya, Pak Teddy Kurniawan Rusli. Pada saat itu, para petinggi Shinjai atau Sinar Jaya sedang studi banding di Vietnam. Kala itu di bandara Vietnam, Pak Teddy Rusli melihat ada sleeper bus seperti hotel kapsul. Lalu beliau punya keinginan bikin bis dengan desain hotel kapsul di Indonesia. Dan idenya itu beliau berikan kepada salah satu rekan beliau di salah satu bodybuilder di Indonesia, yaitu Karoseri Laksana. Kemudian Sinar Jaya sama Laksana itu bekerja sama dalam membuat sebuah bis yang sangat nyaman, yaitu XHD SR2 Sweet Class. Layaknya sebuah hotel kapsul yang berjalan ya. Dan Sinar Jaya lah yang pertama di Indonesia yang mempunyai armada Sweet Class. Kini digunakan untuk trayek Jakarta-Surabaya dan Jakarta-Jogja. Kita ke nomor 9, yaitu tidak pernah menjual bis bekasnya ke PO lain. Jadi di Sinar Jaya ini, bis emang dipakai sampai habis masa pakainya terus dihancurin di tempat peleburan. Tidak ada yang dijual ke PO lain. Kalau menurut gua sih sayang ya, kalau masih bisa dijual kan lumayan. Ya tapi itu udah jadi aturan nih di PO Sinar Jaya. Paling hanya diambil spare part yang masih bagus dan yang masih bisa digunakan lagi, sisanya ya udah dihancurin, leburin. Dan yang terakhir nih, nomor 10 adalah peraih banyak penghargaan. Setelah tobat sebagai bis buanter dan berbenah lebih mengedepankan keselamatan, Shinjai perlahan-lahan mulai menjadi PO yang terbaik di Indonesia. Dan itu terbukti dengan banyaknya penghargaan yang diraih oleh Sinar Jaya. Beberapa penghargaan yang diraih oleh Sinar Jaya diantaranya mendapatkan rekor dunia Indonesia atas penghargaan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia sebagai perusahaan otobis dengan pelayanan terbaik secara berturut-turut terbanyak selama 13 tahun. Kemudian mendapat penghargaan bintang 5 dari Kementerian Perhubungan untuk kategori PO terbaik dari segi keselamatan, keamanan, kenyamanan, bisnis dan manajemen perusahaan serta sumber daya manusia. Dan masih ada penghargaan-penghargaan lainnya. Jadi gua nggak bisa sebutin semuanya ya, maaf nih. Oke broku, menku, itu tadi adalah 10 fakta menarik tentang PO Sinar Jaya pada episode ngulas bis kali ini. Oke, what's next? Kita bakal ngulas-ngulas apa di episode ngulas bis selanjutnya. Jadi terus ikuti channel ini dan ya tolong buat yang belum pada subscribe nih, di subscribe dong, jangan diam-diam baik ya kan. Oke broku, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada ngulas bis episode kali ini. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan dan lain waktu. Oke, jadi sebelum kita tutup, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Waduh, udah kayak pengajian aja nih ya. Oke, terima kasih. Gua Portok pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam Bismania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.